warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Malam ini saya kembali menyapa sahabat semuanya dalam program Ta'aruf Show. Episode kali ini saya akan menampilkan pasangan milenial, ya, pasangan muda yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, dan tidak butuh waktu lama saya akan lanjutnya memperkenalkan pasangan milenial pada malam hari ini, yaitu Kang Hadian dan Teh Anissa. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Kang Hadian dan Teh Anissa untuk kehadirannya malam hari ini di sela kesibukannya mungkin ya, bisa hadir bersama kita di program acara Ta'aruf Show gitu ya. Baik, Teh, Kang, kira-kira nih malam hari ini biar pada kenal gitu ya dengan sosok yang pasangan yang tampil pada malam hari ini, bisa nggak diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ya, biar pada kenal ya, nih semuanya. Boleh. Dari Kang Hadian dulu ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pemirsa PKS TV Cianjur, perkenalkan nama saya Muhammad Hadian Rasyadi, lahir di Cianjur 1 Maret 1997. Sekarang sibukan ya paling ya? Iya. Kesibukan, alhamdulillah sekarang sedang sibuk di dunia hukum. Insya Allah sedang menapaki bidang advokat, insya Allah, dan akan dilantik juga gitu kan pada tahun ini. Selain itu, kesibukan lain di organisasi, jadi ada beberapa organisasi ya. Yang pertama itu ada di pengurus pusat kami Indonesia ya, di pusat itu diamanahkan di bidang Polhukam sebagai bidang advokasi dan bantuan hukum. Selanjutnya juga di Paham Jawa Barat diamanahkan untuk membidangi di bidang kajian di Polhukam Jawa Barat. Ya. Kang Hadian ini basicnya dari hukum. Kalau domisili Kang sekarang? Domisili sekarang tinggal di Cugenang. Di Cugenang ya? Iya. Oke, baik. Jadi panggilannya Kang Hadian ini asli Cianjur lahirnya. Oke. Cianjur, sekarang asli. Ke pasangannya nih, Teh Anissa. Silakan Teh. Ya, perkenalkan, nama saya Anissa Safitri. Saya lahir di Metro, Lampung, 29 Juli 97. Sekarang, kesibukan sekarang lagi di rumah aja. Lagi di rumah aja ya. Karena baru pindah ya dari Lampung ke sini. Ya. Makanya lagi di rumah. Di rumah aja, baik. Cari kesibukan. Iya. Teh Nisa tuh asli Lampung ya, Teh? Ya. Asli Lampung, yang lahir di Lampung dan besar juga di Lampung. Sampai pada akhirnya sekarang harus ke Cianjur, ya. Nah, oke. Cianjur, Lampung, nih. Ya. Nanti kita akan cari tahu sahabat semua bagaimana kok bisa ketemu gitu ya di Cianjur dan Lampung, ketemunya di mana? Nah, ini akan kita bahas gitu ya. Kang Hadian dan Teh Anissa, kalau boleh di-share ke teman-teman sahabat semua, nikahnya itu baru nikah bulan Desember tanggal 4, ya, 4 Desember. Tanggal 4 Desember. Jadi sekarang baru sekitar kurang lebih 3 bulan ya, Insya Allah. Jadi ini pasangan muda ya, pasangan milenial yang baru 3 bulan menikah. Nah, gitu ya. Jadi Kang Hadian ini dan Teh Anissa, proses menikahnya itu sebelum nikah gitu ya, menuju pernikahan itu dengan proses ta'aruf begitu ya. Nah, ini boleh di-share nggak ke sahabat semua, prosesnya seperti apa tuh Teh? Kang, oh ya tadi kan Kang Hadian di Cianjur, Teh Anissa di Lampung, ketemunya itu di Lampung ya? Di Lampung, karena Kang Hadian kuliahnya di Lampung ya. Oh gitu ya, jadi sama-sama kuliah di Lampung ya. Jadi ini anak kampus ya. Anak kampus Lampung. Mangga Kang Hadian, gimana tuh? Iya, ceritanya menarik banget ya, sebetulnya panjang banget. Ya? Kadang saya juga nggak bisa menerka-nerka gitu. Takdir Allah tuh kayaknya sangat-sangat dinamis gitu. Betul. Saya yang nggak pernah bercita-cita untuk tinggal di Lampung, bahkan pendidikan di Lampung gitu. Tahu-tahu ya Allah menakdirkan saya untuk kuliah di Lampung itu dulu 2015. Akhirnya saya memutuskan karena ikut tes juga dulu tuh lulus di Universitas Lampung, dan pada akhirnya ya keputusan saya ngobrol dengan orang tua juga, minta saran dan lain-lain, akhirnya berangkat ke Lampung. Panjang cerita, mungkin kalau bisa dibilang pertama kali tahu ya, sebelum jauh ke proses ta'aruf itu sudah
mengenal dalam organisasi, dan itu juga mungkin hanya selintas saja. Karena dulu tuh menarik itu kalau di kampus ya, karena apalagi kita ada dinamika kampus gitu kan, ada politik kampus juga. Betul. Kita malah gabungnya di agenda politik kampus tuh dulu. Pernah Satu organisasi, ya? iya, satu organisasi. Walaupun ya mungkin kalau mau dihitung hanya 2 bulan saja ya. Dan itu juga bukan komunikasi yang intens ya, karena mungkin dengan kesibukannya masing-masing, dinamika di organisasi juga tidak memungkinkan gitu untuk apa namanya ada komunikasi dan lain-lain. Tapi kita fokus di organisasi gitu. Hanya sebatas tahu Hanya aja sebatas ini tahu namanya aja, Anissa betul. gitu ya, ini namanya Hadian. Hanya sebatas tahu oke, saja. oke. Ya. Jadi di apa namanya pertama kenal itu di kampus ya gitu. Kampus. Nah, selanjutnya gimana tuh Teh Anissa? Tiba-tiba memang takdir Allah yang mempertemukan kalian gitu, tapi mungkin bisa di-share tuh Teh, memang kita nggak pernah mengira jodoh kita siapa gitu ya. Nah, mungkin lebih ini aja, ketika Kang Hadian memutuskan untuk ta'aruf gitu dengan Teh Anissa, dan Teh Anissa menerima Kang Hadian begitu kan, itu pasti ada pertimbangan dan memantapkan hati itu kan ada prosesnya barangkali ya Teh Anissa ya, atau gimana Teh? Mungkin awalnya memang karena udah ada keinginan untuk menikah gitu, targetnya memang setelah lulus kuliah gitu, jadi Masya Allah langsung dipertemukan gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu, langsung dipertemukan. Ya sebenarnya ya masih mikir-mikir, tadinya mikir-mikir. Abis itu, setelah itu juga langsung yakin. Setelah berbagai pertimbangan gitu, langsung yakin. Nah yang susah itu malah meyakinkan orang tua ya. Yang susah itu meyakinkan orang tua dengan proses-proses yang seperti ini gitu, proses yang baik ya, yang seperti ta'aruf ini. Karena orang tua kan juga takut ya kita dengan bertemu dengan orang, siapa orangnya gitu kan, belum kenal banyak dekat, gitu ya Teh, belum kenal dekat gitu, siapa kamu ini mau nikah sama siapa, yakin apa enggak gitu kan. Betul. Jangan-jangan cuman asal-asalan aja kalau pilih orang gitu. Jadi yang susah itu justru yang meyakinkan itu ya. Nah setelah orang tua diyakinkan dan lalu orang tua yakin, selanjutnya ada proses khitbah ya. Nah malah setelah khitbah itu kebalik, gantian Teh Anissanya yang diyakinkan oleh sama orang tua gitu, karena setelah khitbah itu malah muncul banyak sekali godaan-godaan gitu kan, diperlihatkan dengan teman-teman yang bercerai gitu, yang cekcok rumah tangga, yang bermasalah, itu malah banyak diperlihatkan gitu. Ada kekhawatiran gitu Teh di dalam diri? Tadinya ada kekhawatiran gitu, malah banyak. Katanya itu kan kalau orang mau menikah banyak pasti ada godaannya ya kan? Ya, jadi digoda itu sempat bilang sama orang tua, yakin gak nanti ini Nisa jadi takut Nisa, Nisa takut Bu gitu mau nikah gitu. Terus orang tua gantian malah meyakinkan Nisa. Ya menurut ibu orangnya tuh baik, gitu, orangnya begini gitu kan katanya. Oh ya udah. Jadi lega ya Teh Anissa, teryakinkan. Orang tua udah bilang seperti itu, jadi lega ya. Berarti memang ada proses itu ya Teh, kembali memastikan diri Teh Anissa bahwa dalam usia muda gitu ya, baru lulus kuliah dan memutuskan untuk menikah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, ya. Karena memang terhitung cepat ya Kang Hadian dan Teh Anissa. Jadi kebetulan Kang Hadian lulus terlebih dahulu, kemudian sudah bekerja begitu ya, kemudian tapi lanjut kuliah lagi ya. Jadi sebetulnya sahabat semua, Kang Hadian dan Kang Hadian mungkin ya. Jadi bekerja, menikah, kuliah. Gitu ya. Betul KKN. Jadi tiga posisi ini bisa dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Artinya tidak juga harus memilih gitu ya, mau nikah dulu, mau kuliah dulu, mau kerja dulu gitu ya. Masya Allah. Nah Kang Hadian, gimana itu bisa menjalankan 3 peran itu?
ini sebenarnya jadi sebuah hal yang luar biasa ya, dan nggak mungkin tidak dialami juga oleh semua orang gitu ya. Mengambil keputusan untuk kuliah, kerja dan nikah. Betul. Gitu ya. Mungkin ingin dikatakan juga ya, sebetulnya dalam kuliah itu bukan hanya sekedar memikirkan biaya juga, tapi keseriusan untuk menuntut ilmunya itu kadang yang sulit, itu menghabiskan banyak waktu dan juga pikiran gitu kan. Apalagi ngurus organisasi juga gitu kan. Pekerjaan juga kan. Walaupun ya mungkin saya juga dari awal sebetulnya ya ngobrol dengan keluarga dari Anissa meyakinkan gitu ya, masalah pekerjaan juga kan jadi sebuah sorotan ya kalau misalnya kita akan menikah. Betul. Walaupun dengan mungkin belum dengan apa ya targetan dan bayang-bayang dari orang tua Anissa, wah mungkin kalau di Pulau Jawa gajinya sekian besar katanya. Tapi kita kan masih jauh untuk mengejar itu. Iya. Mungkin kalau dari pribadi saya ya memandang bahwa ya pendidikan itu hari ini udah jadi suatu hal yang sangat penting. Betul. Gitu ya, karena nggak hanya sekedar kita berbicara masalah kedewasaan kita dalam berpikir untuk menikah saja, tapi secara ilmu gitu kan, baik ilmu untuk menikahnya atau ilmu di luar itu juga kita jadi orang yang berpendidikan itu mempunyai nilai yang lebih gitu. Betul. Tapi alhamdulillah lah untuk memanage waktu mungkin sangat-sangat terasa ya untuk memanage waktu ini tuh dari yang tadinya kita mungkin bisa ada space waktu yang sangat luang gitu kan, menjalankan hobi dan lain-lain, tapi kita kesini harus memangkas gitu. Karena ada 3 ya, waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan dan juga untuk kuliah gitu kan. Dan sepanjang ini bisa dijalani ya Kang Hadian ya. Alhamdulillah sih. Walaupun kadang pekerjaan itu kan kalau apalagi di bidang advokat gitu ya, tidak ada batas waktu gitu. Biasanya kan kalau orang kerja lain itu kan 9 to 5 gitu, jam 9 sampai jam 5 gitu. Jamnya ini udah baku gitu bisa jadi hari Sabtu, hari Minggu juga harus keluar kota gitu kan, ditinggal. Waktu itu kan pernah ya sampai berapa hari ya, 3 hari, 4 hari gitu kan, batas waktu Sabtu Minggu yang kadang Hadian itu selalu memanage dengan Anissa itu Sabtu Minggu kita gunakanlah untuk me time lah gitu, untuk keluarga gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya terpotong oleh pekerjaan dan lain-lain gitu kan. Ada waktu istirahat pakai tugas gitu kan. Apalagi tanggung jawab kita kan sangat banyak gitu. Tapi alhamdulillah lah kalau kita bisa mengerti satu sama lain. Dan mungkin ini juga ya yang awal harus disepakati juga dulu sama Anissa. Apa yang jadi komitmen gitu. Kalau dulu sebetulnya sempat tukar pikiran kita sama-sama punya life planning seperti apa gitu kan. Dan juga kalau Hadian pribadi kuliah juga direncanakan gitu. Jadi advokat juga direncanakan dan nikah juga sudah direncanakan dengan waktu yang mungkin dulu tuh target 25 lah gitu maksimal gitu, dan alhamdulillah di 20 gitu ya? Di 24 juga udah terrealisasikan gitu. Dan mungkin juga ke Nisa komitmennya dulu ya harus sabar lah gitu. Mengejar mimpi-mimpi yang masih sangat jauh gitu, belum tercapai. Tapi alhamdulillah gitu. Kalau kita bisa satu visi tercapai satu persatu gitu kan, itu jadi kenikmatan tersendiri juga gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat semua. Ternyata itu tadi ya, bahwa memang posisi tadi bahwa kerja, menikah dan kuliah itu bisa dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, Kang Hadian tadi sempat menyinggung masalah saling mengerti gitu ya, saling mengerti, saling memahami gitu. Meskipun itu sebetulnya kalau dalam menikah itu proses adaptasi gitu ya Teh, proses saling memahami itu kan menjadi sebuah proses yang panjang gitu ya, seumur hidup kita harus bisa terus saling memahami. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan adalah, karena ini kan tadi proses pengenalannya juga sebelum menikah nggak kenal dekat gitu ya, tiba-tiba harus menikah kemudian tinggal di luar asal dari Teh Nisa juga gitu kan. Nah bagaimana nih Teh Anissa kemudian bisa menyesuaikan sifat, karakter, saling memahami itu gimana Teh selama 3 bulan ini gitu? Apa yang dirasakan itu Teh? Awalnya sih kan kalau misalnya masih malu gitu. Iya. Tapi makin kesini makin tahu sifat masing-masing. Nah, iya. Nah, apalagi kan kita berdua ini anak pertama. Oh, dua-duanya yang pertama ya? Anak pertama. Ya. Sama-sama keras lah istilahnya gitu kan. Ya sama-sama saling meredakan aja kalau misalnya ada sesuatu gitu. Saling mengerti lah. Betul. Karena memang dalam pernikahan itu pasti ada masalah ya Teh ya. Karena ketika menikah itu bukan selesai masalah, justru selamat datang masalah baru gitu ya. Nah, tergantung bagaimana
tadi seperti yang Teteh bilang menyesuaikan sifat karakter begitu ya. Apa namanya? Kang Hadian dan Teh Anissa tentu punya banyak mimpi begitu ke depan ya. Nah, selama 3 bulan ini nih Kang Hadian atau untuk paling terdekat deh jangka pendek nih 1 tahun ke depan tuh apa yang diharapkan atau punya mimpi apa nih 1 tahun ke depan? Iya. Atau ingin punya momongan? Oh, pastilah kalau itu. Mudah-mudahan disegerakan Iya. ya. Pasti kalau itu. Ya mungkin kalau untuk waktu dekat ini ya menyelesaikan studi dan juga pendidikan advokat yang harus segera diselesaikan juga ya sampai dengan nanti disumpah mungkin jadi advokat sebagai profesi saya. Itu juga jadi mimpi jangka pendek saya lah untuk 1 tahun ke depan ini gitu ya. Ya. Alhamdulillah karena mungkin tahun ini juga baru masuk usia profesinya di 25 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah gitu syaratnya jadi syarat gitu. Iya. Ya mungkin menariknya juga ya kadang untuk 3 bulan ke belakang ini yang saya rasakan itu. Nah, iya. Hampir setiap malam gitu kita tuh berdebat berdiskusi gitu karena apalagi tipikal Hadian sendiri ya kalau misalkan dulu di organisasi apalagi gitu setiap ingin melakukan sebuah keputusan itu pasti harus diperdebatkan dulu gitu biar kita tuh kalau bahasa ilmiahnya mah nih kayak anak MIPA mah harus ada sintesanya dulu gitu harus ada perbandingannya dulu biar yang jadi cita-cita saya juga teruji gitu apakah ini baik buruknya gitu kan benar salahnya itu harus ada pembanding juga gitu. Nah kadang kalau menurut saya pribadi ya menariknya saat kita udah masuk di jenjang pernikahan ini selalu ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nggak bisa Hadian sendiri harus putuskan gitu. Memutuskan ego itu kan kadang ya cukup berat ya untuk menerima apalagi nggak bisa dipungkiri ya menikah di usia 24 tahun itu bukan suatu hal yang mudah untuk mengontrol emosi juga gitu. Cukup sulit gitu. Kadang kita kan ya namanya juga jiwa muda gitu ya, menggebu-gebu ingin ini, ingin itu gitu kan. Egonya masih tinggi gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau misalkan bisa sama-sama mengerti ya udah tahu celahnya gitu kan. Tahu celah perdebatannya ya alhamdulillah gitu. Apalagi kan kayak Hadian misalkan yang namanya hobi itu udah nggak bisa ditinggalin lah. Kadang juga banyak waktu yang ditinggalin. Ditinggal pergi kemana-mana cuman gara-gara hobi bukan sekedar pekerjaan aja ya tapi hobi juga kadang bisa meninggalkan istri gitu. Kalau misalkan sama-sama mengerti ya udah tahu lah kelakuannya seperti itu dan itu juga dalam tanda kutip ya bukan kepada hal yang negatif. Betul, yang positif ya kan? Alhamdulillah gitu. Support ya Teh Anissa ya untuk kegiatan positifnya. Iya. Cuman itu tadi barangkali ya karena memang pasangan milenial sahabat ya ini di usia 24 tahun sudah masuk ke jenjang pernikahan. Tentu banyak tadi yang Kang Hadian bilang ego-ego pribadi begitu. Nah, ketika sudah menikah ini harus memikirkannya bukan aku gitu ya, tapi kita barangkali gitu ya. Nah, alhamdulillah nih Teh Nisa mungkin bisa jadi untuk mempertimbangkan tadi ya setiap ada keputusan untuk dalam masalah berkeluarga gitu ya. Nah, Kang Hadian nih untuk sahabat semua yang sedang menyaksikan malam hari ini kan kita kalau bicara tentang ta'aruf nih ya, dulu mungkin di kampus sedikit ya yang orang mau berproses secara ta'aruf atau mungkin di lingkungan terdekat sendiri nggak ada gitu ya. Nah, karena ada yang berpendapat gitu ya, nggak semua sih, ada yang berpendapat bahwa memang kalau nikah dengan proses ta'aruf itu tadi tuh Teh yang Nisa bilang banyak kekhawatiran, kita kan nggak kenal juga gitu ya, terus khawatir karena nggak kenal, nggak tahu sifatnya dan sebagainya, khawatir pernikahannya betul tidak bertahan lama. Nah, kalau melihat Kang Hadian dan Teh Anissa ini kan mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya begitu. Jadi bagaimana tuh Kang untuk orang-orang yang berpendapat ta'aruf itu seperti itu gitu kan tadi disampaikan. Kalau sudut pandang Hadian itu sebagai lelaki dulu ya. Nah ini mungkin juga kadang suka ngobrol dengan teman-teman yang lain gitu, dimintakan juga pendapatnya seperti apa. Kadang ada mungkin satu hal ya dalam diri laki-laki itu keinginan untuk kepada seseorang yang dituju gitu. Tapi terkadang proses ta'aruf ini orang tuh masih menganggap itu jadi suatu hal yang random gitu. Kita akan dipasangkan oleh siapa? Padahal ini kan tidak seperti itu ya. Iya, ini kan jadi suatu ketakutan yang tidak bisa dijelaskan ya oleh orang lain, apalagi kita dalam koridornya agama juga kan banyak hal yang dibatasi. Tapi tentunya
tidak menjadikan proses ta'arufnya itu sendiri itu jadi suatu hal yang menakutkan dan tidak bisa untuk dijalani gitu. Betul. Masih ada gitu toleransi-toleransi yang mungkin Hadian sendiri rasakan dan Anissa sendiri rasakan gitu ya sampai dengan proses ini, dan itu juga mungkin kalau ingin dikatakan ya nggak mudah gitu, nggak cuman hanya langsung hitbah menikah, tapi juga panjang pertimbangannya. Ada prosesnya ya Kang ya. Iya, kalau misalkan tadi Anissa bilang orang tua langsung ya orang tuanya. Kalau saya ingin bilang ya menyatukan saya dengan Anissa itu menyatukan dua keluarga yang sangat besar gitu. Betul. Mungkin alhamdulillah Hadian dilahirkan dari keluarga yang dalam ruang lingkupnya tarbiyah dan terbiasa dengan proses seperti ini. Dan itu juga nggak semudah itu juga gitu. Untuk meyakinkan dan kecocokannya segala rupa itu ya nggak semudah itu juga. Iya. Tetap kalau misalkan Anissa meyakinkan orang tua ya begitupun juga Hadian gitu kan, menyesuaikan dengan orang tua dan juga dengan keluarga besar gitu kan. Dan untuk menjelaskan itu tuh sulit gitu. Apalagi mungkin Hadian ya di lingkungan ya mungkin kalau Hadian bukan orang pesantren lah gitu, bukan orang yang bukan orang soleh gitu. Yang mungkin kalau Hadian ada di acara ini juga orang lain nonton kaget juga orang-orang, wah Hadian tuh ta'aruf gitu kan. Karena kan ya itu apalagi sekarang kan banyak tren-tren ya, banyak tren. Kalau dulu ya mungkin ya pacaran gitu ya. Sekarang kan banyak trennya gitu. Kayak mungkin yang sekarang jadi hype beast-nya anak-anak Jaksel gitu kan. Ada istilah yang namanya friends with benefit gitu, FWB gitu kan. Udah banyak begitu istilah-istilah yang aneh-aneh gitu kan. Terus ya ingin ada sebuah hubungan tapi tidak ingin ada sebuah keuntungan tapi tidak ada sebuah hubungan. Kalau Hadian melihat sendiri ya pernikahan itu kalau saya anak hukum gitu ya adalah sebuah kepastian hukum gitu. Bahasanya tuh kayak gitu. Ini kalau anak hukum kayak gini ya. Nanti kita lihat dari bahasa MIPA-nya nih. Ya intinya gitu sih kalau ngobrol sama teman-teman ya. Iya. Intinya banyak yang takut itu pertama tuh ya boleh nggak sih saya dengan orang yang saya inginkan gitu kan. Lalu yang kedua saya belum tahu apakah itu cocok dengan saya gitu kan. Kalau misalkan dijodohkan gitu ya, dita'arufkan gitu. Boleh nyari tahu nggak gitu kan agak sulit ya, itu yang mungkin belum diberitahukan oleh orang banyak gitu kan. Ini masih menjadi sebuah hal yang awam di mata masyarakat gitu. Jadi sahabat semua, bahwa ta'aruf itu kan ada prosesnya dari mulai tukar CV itu kita sudah bisa melihat ya biodatanya dan sebagainya, dan tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Ada perkenalan dulu, ada pertemuan dulu, bahkan kita bisa melihat ya yang akan menjadi calon begitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ta'aruf itu tiba-tiba langsung menikah gitu ya, tidak ada proses pengenalan dulu, ya itu nggak ada ya, karena memang kita juga ada proses yang harus dilalui dulu. Hanya mungkin titiknya itu kita memang ada perantaranya gitu, Kang Hadian ya. Tidak kita ngenalin sendiri, ngobrol sendiri gitu ya, seperti itu. Ada dalam koridor yang sudah ditetapkan oleh syariat gitu ya. Nah, mudah-mudahan nih Kang Hadian dengan tadi yang disampaikan Kang Hadian ya, bisa membuka mindset mereka tentang ta'aruf gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian Teh Anissa, kalau untuk teman-teman di sana ya, teman-teman perempuan, teman-teman akhwat yang sedang menanti pasangan halalnya gitu ya, ada nggak dari Teh Anissa pesan tuh bagaimana proses dalam penantian itu, kita tuh harus ngapain sih gitu? Atau boleh nggak sih kita ini perempuan berikhtiar gitu ya untuk mencari pasangan gitu? Boleh sih. Boleh ya Teh ya? Boleh. Kalau kayak tadi saya udah siap untuk menikah kayak Teh Anissa gitu ya? Ya, kalau misalnya sedang menunggu, sedang menanti, kalau bisa sambil ikhtiar memantaskan diri, lalu keluar gitu, bertemu dengan orang-orang, berkumpul dengan orang-orang yang memang lingkungannya itu baik gitu. Itu juga salah satu ikhtiar ya Teh? Bisa jadi salah satu ikhtiar. Kebanyakan juga kan teman-teman Anissa yang takut untuk berta'aruf itu, mereka bilangnya gini, saya takut nanti nggak sesuai. Yang tadi dibilang ya? Saya takut begitu katanya. Saya takut nanti saya yang dirugikan, kan wanita katanya, perempuan ya paling dirugikan katanya. Padahal kan enggak ya, padahal wanita itu yang
malahan ini apa sih, menyelamatkan wanita gitu dari calon-calon yang nggak jelas gitu ya Teh ya. Karena perempuan juga punya hak untuk memilih gitu ya Teh, ketika Teteh mungkin ditawari gitu ya, ini ada yang mau ta'aruf gitu, kalau memang di CV-nya Teh Anissa ada yang kurang cocok kan mungkin bisa dikomunikasikan gitu ya. Maka apa namanya, yang sekali lagi yang tadi di sahabat-sahabat ada yang menyampaikan bahwa persepsi ta'aruf itu kurang bisa membuat nyaman mereka gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi ya, mungkin bisa jadi mereka belum tahu ya Kang Hadian ya. Jadi taunya cuma ta'aruf itu menikah tanpa kenalan gitu ya, seperti itu. Nah, baik Kang Hadian dan Teh Anissa, untuk yang terakhir mungkin ya, ada nggak pesan untuk anak-anak, untuk sahabat-sahabat semua, apa namanya, yang masih singlillah, yang masih menunggu, yang sekarang masih kuliah, kerja, jadi seperti apa tuh Kang? Dari saya dulu, dari saya dulu. Boleh. Kalau saya pribadi sih ya, memandang sekarang lagi ada tren lagi nih selain tadi yang saya sebutkan ya. Ada tren yang namanya quarter life crisis gitu, apalagi di usia-usia dari 23 sampai 26 mungkin ya. Seperempat abad hidupnya itu sudah selalu ada gejolak gitu kan dalam dirinya. Yang pertama ingin saya katakan gitu ya, bahwa waktu itu tidak akan pernah memaafkan kita gitu. Karena kita akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari apapun itu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan pada akhirnya kecewa dan kita membuang banyak waktu untuk itu. Menikah, bekerja, dan juga menuntut ilmu itu tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa apa namanya, kita mendikotomiskan itu gitu. Itu semuanya itu ada suatu hal yang baik gitu, kalau misalkan bisa ditempuh gitu kan, itu tidak akan menjadi masalah gitu. Tapi balik lagi ya, bahwa kesiapan juga itu menjadi suatu hal yang penting. Ilmu amal tanpa ilmu itu kan jadi sesuatu hal yang tidak akan baik gitu ya. Kalau misalkan tadi Nisa itu jadi pengalaman yang luar biasanya itu banyak godaan dan lain-lain ya gitu kan. Kalau saya tuh godaannya itu dan juga sekaligus menjadi penimbangan ilmu. Kalau saya kan orang hukum ya. Yang uniknya itu waktu saat akan menikah itu banyak sekali menangani kasus perceraian malah. Kalau tadi kan cuma hanya sekedar ini aja ya. Sekedar lihat aja. Gitu. Kalau saya langsung gitu berhadapan. Itu juga sekaligus mungkin jadi pembelajaran dan ilmu yang sangat luar biasa gitu. Lamanya berpacaran itu juga tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin seseorang itu untuk merasa cocok gitu ya. Dan mohon maaf gitu ya, yang pernah saya alami juga gitu, lamanya menikah pun tidak menjamin itu menjadi jodohnya gitu. Bisa jadi selesai. Tapi juga ada satu hal lagi yang menarik gitu, karena Hadi juga sempat menangani kasus untuk anak di bawah umur yang menikah gitu kan. Usia muda juga bukan menjamin bahwa semua urusan itu selesai gitu dengan menikah gitu. Bahkan yang lucunya itu pernah menangani kasus perceraian anak di bawah umur itu. Usia berapa tuh Kang? Yang perempuannya itu usia 16, yang laki-lakinya 19 tahun gitu. Muda banget ya. Nah, lucu gitu. Alasan untuk bercerainya itu karena laki-lakinya itu masih sering main gitu. Masih sering main kemana ke sini gitu kan. Yang pada akhirnya itu benar-benar menyampingkan kewajibannya sebagai seorang suami gitu. Yang pada akhirnya kesimpulannya itu ya, selain kesiapan secara mental kita, tentunya ilmu juga harus penting cukup ya. Penting untuk menghadapi ini. Dan tadi ya, kalau misalkan tadi di awal saya mengatakan ya, waktu itu tidak akan memaafkan kita gitu. Kita akan masuk ke usia-usia non produktif pada akhirnya gitu kan. Dan mungkin kebahagiaan menikah itu bukan hanya sekedar kebahagiaan pribadi ya, tapi kebahagiaan keluarga juga gitu. Itu juga tidak bisa dikesampingkan menurut saya, apalagi Indonesia itu budaya menikah itu bukan hanya, kalau kita lihat di negara-negara Eropa di barat tuh ya, nikah tuh ya sekedarnya aja gitu. Hanya pribadi-pribadi gitu ya. Bahkan nggak jadi satu hal yang penting nikah tuh. Kadang udah punya anak di luar pernikahan juga masih belum menikah gitu. Tapi kan kalau Indonesia beda gitu kulturnya. Kita nggak bisa menafikan itu gitu. Dan mungkin pernikahan kita juga
kita bisa persembahkan juga untuk keluarga dan juga mungkin iya. keluarga juga menunggu gitu. Iya, iya. Semua orang tua juga menunggu dan kita juga tidak bisa terus egois dengan diri kita pribadi gitu ya untuk Ingin memikirkan mengejar, kebahagiaan ya, diri kita pribadi, betul. tapi kebahagiaan itu untuk semuanya lah gitu. Ya, tapi bukan untuk terburu-buru juga menikah. Nah, Intinya sih tadi itu. ya. Jadi memang menikah itu perlu ilmu gitu ya, Kang Iya. Hadian ya. Tetapi juga memang tidak juga kita harus menunggu lama-lama. Kalau memang kita sudah siap secara tadi ilmunya sudah siap, kemudian secara mental barangkali ya yang Iya. harus disiapkan itu. Nah, berarti untuk yang masih menunggu, Kang Hadian bilang tadi, ayo terus sambil menunggu itu sambil terus mencari ilmu tentang pernikahan gitu ya, tentang menikah gitu ya. Dari Teh Anissa nih, gimana pesannya untuk sahabat yang sedang menunggu? Kalau misalnya untuk teman-teman yang ragu gitu untuk proses taaruf, yang takut gitu, jangan takut gitu kan. Kalau taaruf itu malah menyelamatkan hidup kamu ke depan gitu, Nah, iya. menyelamatkan masa depan kamu gitu Iya. dari orang-orang yang memang nggak baik. Berarti Teh Anissa nih, boleh ya sedikit tentang berarti manfaat dari ta'aruf ini sudah Teh Anissa rasakan, salah satunya apa tuh Teh? Manfaat dari ta'aruf. Apa ya? Ya jadi kayak merasa memang menikah dengan orang yang baik, Tepat gitu ya, orang yang tepat. orang yang pas gitu kan. Walaupun memang Masih panjang ya Oh, perjalanannya. masih panjang gitu perjalanannya ya, merasanya begitu. Iya, jadi ta'aruf ini diambil jalan yang diambil oleh Teh Anissa dan Kang Hadian untuk melakukan pernikahan itu dianggap memang ini adalah jalan yang paling tepat begitu ya. Baik, Kang Hadian dan Teh Anissa, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan Masya Allah ini banyak sekali inspirasi, manfaat yang bisa diambil oleh sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua setelah mendengarkan perbincangan kita pada malam hari ini banyak yang terinspirasi begitu ya untuk menikah. Untuk menikah, amin. Nah, sahabat semua, pada malam hari ini selesai sudah perbincangan kita dengan pasangan milenial kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat dan inspirasi. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya, tentu dengan pasangan-pasangan lainnya yang juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya pundut pamir dari program acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.